Pernah nggak sih kamu bikin karya keren banget di pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau PKWU, tapi terus bingung gimana caranya biar karya ini laku dijual? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas caranya mengubah proyek sekolah kamu jadi bisnis yang beneran menghasilkan. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, kamu baru aja selesai bikin produk sekeren ini. Lilin aromaterapi dari Ampas Kopi. Wah, wanginya itu loh, menenangkan banget. Tampilannya juga estetik. Pasti bangga kan sama hasil kerja keras sendiri? Tapi, nah ini nih pertanyaannya. Gimana caranya mengubah karya iseng-iseng ini jadi bisnis yang sukses? Gimana caranya biar orang lain nggak cuma bilang, wah bagus, tapi juga langsung pengen beli produk buatan kamu? Nah, itu dia yang akan kita kupas tuntas. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal ngobrolin soal kekuatan promosi, terus lanjut ke 6 strategi pemasaran yang esensial, cara bikin iklan yang ngena, gimana nentuin harga jual yang pas, dan terakhir, kita siapkan langkah awal buat perjalanan wirausaha kamu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar tapi juga paling krusial, kekuatan promosi. Soalnya, bikin produk yang bagus itu baru setengah jalan loh. Gampangnya gini, promosi itu adalah cara kamu ngobrol soal produkmu ke orang banyak. Tujuannya ya buat ngenalin, dan yang paling penting, buat ngeyakinin mereka buat beli. Anggap aja promosi ini jembatan yang nyambungin kamu, si pembuat, sama calon pelanggan di luar sana. Selanjutnya, kita bakal bongkar kotak perkakas promosi kamu. Ada 6 alat utama pemasaran yang bisa langsung kamu pakai. Apa aja tuh? Ini dia 6 senjata andalan kamu. Ada periklanan, penjualan pribadi, publisitas, pemasaran langsung, humas atau public relations, sama promosi penjualan. Contohnya kayak ngasih diskon. Masing-masing punya kekuatan sendiri, tapi hari ini kita bakal fokus ke salah satunya. Nah, dari 6 alat tadi, kita bakal dalami salah satu yang paling ampuh, periklanan. Gimana sih caranya bikin iklan yang nggak cuma lewat gitu aja, tapi benar-benar bikin orang berhenti dan pengen beli? Prinsip nomor 1. Dan ini nggak bisa ditawar, rebut perhatian mereka. Di zaman sekarang yang serba cepat, iklan kamu harus bisa bikin orang berhenti scrolling. Jadi, pakai kata-kata yang nendang, yang bisa langsung meyakinkan mereka dalam hitungan detik. Kedua, jangan jual fiturnya, tapi jual manfaatnya. Calon pembeli itu selalu mikir, emang untungnya buat gue apa? Jadi bukan cuma bilang, ini lilin dari Ampas Kopi, tapi bilang, lilin ini bisa bikin suasana rileks setelah seharian capek. Tunjukin kenapa mereka butuh produkmu. Dan yang terakhir, ciptakan koneksi. Bikin mereka bisa ngebayangin enaknya pakai produkmu. Gunakan kata-kata yang bikin mereka merasa, wah ini barang yang aku cari-cari selama ini. Buat produkmu jadi bagian dari cerita hidup mereka. Oke, iklan udah keren. Tapi kalau harganya nggak pas, ya sama aja bohong. Nah, nentuin harga itu ada seninya loh. Nggak bisa asal tebak. Ada 3 faktor kunci yang wajib kamu pertimbangkan. Harga yang ideal itu ada di titik temu 3 hal ini. Pertama, pelanggan. Kira-kira mereka rela bayar berapa ya? Kedua, pesaing. Produk sejenis di pasaran harganya berapa? Dan yang paling dasar, ketiga, biaya produksi. Modal yang kamu keluarin berapa? Yuk kita coba hitung-hitungan buat lilin kopi kita. Misalkan bahan bakunya habis 10.000, kemasannya 5.000, terus upah tenaga dan biaya lain-lainnya kita hitung 3.000. Kalau kita total, modal buat satu lilin ini adalah Rp18.000. Oke, modal kita 18.000. Setelah kita intip-intip harga pesaing dan kira-kira kantong pelanggan, kita putuskan harga jualnya Rp25.000. Harga ini udah nutupin modal, kita dapat untung. Dan buat pembeli pun, harganya masih masuk akal. Pas kan? Nah, sekarang kamu udah lihat kan perjalanannya? Dari cuma sebuah ide, jadi produk jadi, terus dilengkapin sama strategi pemasaran dan harga yang pas. Inilah titik awal dari perjalanan wirausaha kamu. Dan ingat ya, semua prinsip ini tuh bisa dipakai buat produk apapun. Contoh lain nih, kemoceng dari bulu ayam. Kelihatannya sederhana, bahannya juga dari lokal. Tapi, dengan strategi pemasaran yang tepat, setiap karya, sekecil apapun, itu punya potensi bisnis yang gede banget. Kamu sudah punya perkakasnya, ilmunya juga udah dapet. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, kisah sukses seperti apa yang akan kamu ciptakan? Yuk, mulai dari sekarang.